Halo top executives dan business owners, penjualan Anda meledak, apakah ini kabar baik? Tapi banyak bisnis justru tumbang tepat pada saat mereka sedang bertumbuh paling cepat. Ini bukan karena produknya buruk, bukan karena pasarnya kecil. Penyebabnya sering jauh lebih sederhana dan lebih berbahaya, yaitu overtrading. Jebakan yang muncul ketika pertumbuhan lebih cepat daripada kesiapan perusahaan. Dalam video ini akan ditunjukkan apa saja tanda-tandanya, mengapa ini terjadi, dan apa yang bisa Anda lakukan agar bisnis tetap sehat meski sedang bertumbuh pesat. Mari kita mulai. Apa itu overtrading? Definisi overtrading, kondisi di mana perusahaan atau individu melakukan transaksi bisnis secara berlebihan, meregangkan sumber daya finansial dan operasional melebihi kapasitas. Seringkali terjadi tanpa strategi yang jelas atau pertimbangan risiko yang memadai. Sinyal bahaya utama 1. Krisis likuiditas. Kekurangan dana tunai meskipun profitabilitas terlihat baik. 2. Penurunan kualitas. Rantai pasok yang overload menyebabkan kualitas produk menurun. 3. Overextension, ekspansi finansial dan operasional yang tidak terkendali. Masalah spesifik akibat overtrading. 1. Krisis arus kas and overextension finansial. Bisnis mengalami kekurangan dana saat sibuk dan berisiko insolvensi. Investasi besar di awal untuk stok produksi sering dilakukan sebelum pembayaran dari pelanggan, memicu krisis kas. 78% perusahaan gagal menskalakan operasi setelah product market fit karena ekspansi terlalu cepat. 2. Skalabilitas operasional and bottleneck. Ekspansi cepat mengungkap kelemahan sistem. Proses manual jadi tidak efisien. Rantai pasok overload menyebabkan penundaan pengiriman dan penurunan kualitas produk. 92% bisnis gagal menskalakan karena kurang adaptasi organisasi dan perekrutan tergesa-gesa. 3. Hilangnya fokus strategis and budaya perusahaan. Pertumbuhan tak terkendali mengalihkan perhatian dari model bisnis inti, mengejar peluang tanpa validasi. Budaya toksik muncul dari tekanan, menyebabkan burnout dan turnover. Turnover bisa mencapai 40% lebih tinggi di perusahaan yang tumbuh cepat karena tekanan. Detail masalah, krisis arus kas. 1. Investasi awal besar. Peningkatan pesanan menuntut investasi besar di awal untuk stok, produksi, atau pemasaran sebelum pembayaran dari pelanggan masuk. Arus kas keluar lebih besar daripada arus kas masuk awal. 2. Kekurangan dana saat sibuk. Bisnis mengalami kekurangan dana saat sedang sibuk-sibuknya dan berisiko insolvensi. Meskipun secara akuntansi masih untung, laba akuntansi tidak sama dengan laba tunai. 3. Studi kasus. Banyak usaha tumbuh pesat, 50-100% per tahun. Namun, bangkrut karena ketidakseimbangan arus kas. 78% perusahaan gagal menskalakan operasi setelah product market fit. Tumbuh cepat, bangkrut cepat. Detail masalah, skalabilitas operasional. 1. Kelemahan sistem akibat ekspansi cepat. Ekspansi yang terburu-buru seringkali mengungkap kelemahan infrastruktur operasional. Proses manual yang tadinya cukup, kini menjadi tidak efisien. Kurangnya adaptasi organisasi. 78% perusahaan gagal menskalakan operasi setelah mencapai product market fit karena kurangnya infrastruktur. 2. Overload, rantai, pasok, and penurunan kualitas. Rantai pasok menjadi terbebani, menyebabkan penundaan pengiriman dan penurunan kualitas produk secara signifikan. Dampak pada kepuasan pelanggan. Kualitas produk yang menurun adalah sinyal bahaya overtrading yang sering terabaikan. 3. Perekrutan tergesa-gesa and burnout karyawan. Perekrutan yang tidak selektif tanpa mempertimbangkan budaya tim memicu tingginya tingkat burnout dan turnover karyawan. Budaya toxic and turnover tinggi. Turnover bisa mencapai 40% lebih tinggi di perusahaan yang tumbuh terlalu cepat. Detail masalah, hilangnya fokus strategis. 1. Mengejar peluang tanpa validasi. Pertumbuhan tanpa kendali sering mengalihkan fokus dari model bisnis inti. Perusahaan mengejar peluang baru tanpa validasi yang cermat, yang dapat mengakibatkan strategi diversifikasi yang gagal. 2. Erosi nilai merek. Strategi diversifikasi yang tidak terencana dan pesan merek yang tidak konsisten dapat mengikis nilai merek. Ini menyebabkan penurunan kepercayaan
dan persepsi negatif dari konsumen. 3. Budaya toksik dan turnover tinggi. Tekanan tinggi akibat pertumbuhan cepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Karyawan merasa kewalahan, menyebabkan tingkat turnover yang signifikan. Dampak jangka panjang overtrading. 1. Melemahkan fondasi bisnis. Overtrading menguras modal, mengganggu operasional harian, dan menurunkan kualitas keputusan, merusak struktur inti perusahaan. 2. Kehilangan kepercayaan investor. Ketidakstabilan finansial membuat investor meragukan manajemen, memicu penarikan investasi dan sulitnya pendanaan baru. 3. Kontribusi pada kegagalan startup. Ekspansi agresif tanpa persiapan seringkali berujung pada krisis likuiditas dan operasional yang tak terhindarkan. 70% kegagalan startup. Mengukur dan deteksi dini risiko overtrading. 1. Rasio keuangan kunci. Current ratio harus lebih besar dari 1,5 sampai 2. Ini adalah indikator likuiditas. Quick ratio, ukur kemampuan bayar tanpa stok. Waspada jika current ratio lebih kecil dari 1 saat pendapatan naik. 2. Analisis arus kas bulanan. Pisahkan inflow dan outflow dengan jelas. Waspada pembayaran pelanggan lambat lebih dari 30 hari. Targetkan buffer kas minimal 3-6 bulan biaya operasional. 3. Audit operasional berkala. Self-audit kuartalan. Kapasitas 50% volume tambahan. Pantau inventory turnover ratio. Lebih besar dari 5-6 kali per tahun. Pastikan proses produksi mampu menangani pertumbuhan tanpa penurunan kualitas. Strategi mengelola dan memitigasi risiko overtrading. Overtrading adalah jebakan pertumbuhan cepat yang merugikan, menghabiskan sumber daya finansial dan operasional di luar kapasitas, menyebabkan krisis likuiditas dan kegagalan bisnis. Membutuhkan strategi proaktif untuk pengelolaan disiplin. 1. Sistem arus kas ketat. Terbitkan faktur cepat dan negosiasi termin supplier. Buat cash flow forecasting mingguan. Sediakan buffer kas minimum 3-6 bulan operasional. 2. Perencanaan pertumbuhan bertahap. Tetapkan target pertumbuhan realistis 20-30% per kuartal. Dokumentasikan SOP dan otomatisasi proses inti. Jaga rasio hutang di bawah 40% total aset. 3. Diversifikasi dan monitoring berkelanjutan. Diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko. Pantau KPI non-finansial, employee turnover, kepuasan pelanggan. Lakukan audit operasional dan skalabilitas berkala. Kesimpulan, ada 3 hal penting untuk mencapai pertumbuhan usaha yang sehat dan kuat. Pertama, pentingnya pengukuran cermat dan strategi disiplin. Monitor rasio keuangan. Current ratio harus 1,5 sampai 2, quick ratio, analisis arus kas bulanan, minimal harus punya buffer 3 sampai 6 bulan, audit operasional berkala, terapkan faktur cepat, negosiasi termin supplier, dan forecasting mingguan. Kedua, menghindari jebakan overtrading. Overtrading terjadi saat sumber daya diregangkan melampaui kapasitas, berisiko krisis likuiditas, penurunan kualitas, dan kegagalan. Hindari dengan pertumbuhan bertahap dan mitigasi risiko. Ketiga, membangun fondasi bisnis jangka panjang. Tetapkan target pertumbuhan realistis antara 20-30% per kuartal, dokumentasikan SOP, otomatisasi proses inti, jaga rasio hutang lebih kecil dari 40%, diversifikasi pemasok dan pantau KPI non-finansial. Jika Anda ingin mendiskusikan tantangan bisnis yang sedang Anda hadapi, saya terbuka untuk berdialog. Silakan hubungi saya via email yang tertulis pada caption video ini. Sukses menunggu keputusan dan tindakan Anda.